Al-Fatihah itu satu surat yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Al-Fatihah itu kan ada alnya ya. Ya. Fatihah itu artinya pembuka. Oh, ini kelihatan? Belum saya tulis. Masya Allah, imannya kuat banget, belum ditulis udah kelihatan. Oh, luar biasa. Ya, semoga Allah ampuni dosa kita. Fatihah. Oke. Sini baik-baik, fokus. Fatihah itu artinya pembuka, bukan sekedar pembuka, tapi pembuka semua ragam kebaikan. Semua jenis kebaikan. Nah, sebelum ada kalimat Fatihah ini masuk alif lam. Kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu khususnya. Nah, di ilmu nahwu ada al. Al ini punya dua arti secara umum. Satu disebut ta'rif, ma'rifat. Yaitu huruf yang ketika melekat pada kalimat menunjukkan sesuatu yang khusus, spesifik. Kalau di bahasa Inggris, the mungkin ya, artikel the, car, mobil, umum. The car, yang ini nih, bukan yang lain. Pen, umum. The pen, yang ini, bukan yang lain. Nah, itu dalam bahasa Arab al namanya. Jadi kalau ada al, yang dimaksud yang ini, khusus, spesifik, bukan yang lain. Al pertama yang melekat pada Al-Fatihah berfungsi ma'rifah, menunjukkan sesuatu yang khusus. Surah ini adalah surah pembuka yang sangat khusus karena dia disusun khusus untuk membuka surah-surah dalam Al-Quran. Jelas? Semua ayat Quran itu baik dan pembuka kebaikan di ayat-ayat Quran disebut dengan Al-Fatihah. Jadi kalau Anda belajar Al-Fatihah dengan baik, maka Anda akan temukan bahwa surah ini khusus ditempatkan membuka untuk semua untayan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, al di sini kenapa disebut Al-Fatihah? Karena surah ini khusus ditempatkan untuk membuka bacaan dalam sholat. Jadi ketika kita mulai takbir, Allahu Akbar, rukun bacaan pertama dalam sholat itu Al-Fatihah. Jadi kalau bapak, ibu, teman-teman, ikhwan, akhwat tidak baca iftitah, itu sholatnya masih sah. Karena sunnah hukumnya. Tapi kalau Anda sengaja nggak baca Al-Fatihah, maka Anda mengulang sholat, batal hukumnya. Jelas? Nah, yang dahsyat yang mau saya sampaikan, ini rahasianya. Awas, saya fokus ya, ini rahasia dan diantara kita saja. Oke. Disebut alnya yang kedua dengan istighraq namanya, istighraq. Ya, jangan hafalkan istilahnya, yang penting paham maksudnya. Istighraq itu al yang menunjuk makna yang komprehensif, holistik. Sesuatu yang menyeluruh. Semua menyeluruh sifatnya, tanpa kecuali. Al. Contoh begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al di situ mencakup semua maknanya, komprehensif, seluruhnya tanpa kecuali. Makanya ketika hamdun artinya pujian, alnya diartikan segala. Lihat terjemahan, segala puji hanya milik Allah. Alnya semua, jadi semua jenis pujian kembali ke Allah. Nah, konsekuensi fikihnya, kalau kita katakan semua pujian hanya milik Allah, berarti jangan mengambil bagian dari pujian itu, sehingga berkuranglah sifat pujian kita kepada Allah. Contoh, Anda punya anak nih, dilatih baca Quran, bagus, sampai hafal 30 juz. Tiba-tiba teman berkata, Masya Allah, ukhti, akhi, anaknya pintar sekali, bagus, hafal Quran. Anda katakan, Alhamdulillah, semua karena Allah. Cukup. Jangan tambahkan lagi. Kalau Anda tambah, berkurang pujian itu. Ya, saya juga berdoa sih, malam-malam saya doakan, terus saya latih juga, kirimkan pada guru yang baik, itu jadi wasilah, nah, itu berkurang. Jelas ya? Nah, sekarang masukkan ke sini. Tadi teman kita baca Al-Fatihah, fungsi yang kedua, dia nih, istighraq menunjuk pada makna semua tanpa kecuali. Kalau digabungkan dengan makna ini rahasianya, pembuka jenis kebaikan, masuk al di sini, maka surah Al-Fatihah, seluruh ayatnya, kalau dipelajari dengan benar dan diamalkan, dia akan membuka semua jenis kebaikan yang diharapkan dalam hidup. Orang ingin sukses, pelajari Al-Fatihah, maka akan dibuka kesuksesan. Ada yang sakit, ingin mendapat kesembuhan cepat, pelajari Al-Fatihah. Di situ ada rahasia bagaimana mendapatkan kesembuhan cepat dari Allah. Orang ingin rezeki, ingin ilmu, pelajari Al-Fatihah.
Maka di situ ada nilai-nilai kebaikan yang cepat dibuka. Makanya satu-satunya surah dalam Al-Quran yang banyak namanya sesuai dengan objek kebaikannya hanya Al-Fatihah. Dia disebut Asy-Syifa karena di dalamnya ada kandungan untuk mempercepat datangnya kesembuhan dari Allah. Ada kepala suku di Arab dulu tersengat kalajengking Arab. Racun masuk ke dalam sampai sekarat. Secara medis nggak bisa, semua angkat tangan. Datang rombongan sahabat, yang tadinya mampir ditolak, kemudian dikejar. Ada nggak yang bisa menyembuhkan di antara kalian? Satu orang mengangkat tangan. Kata orang ini, insya Allah, bukan saya akan sembuhkan, kalau Allah berkehendak. Dibawa orang ini, kemudian menghadap pada kepala suku tadi, dilihat kondisinya, dibacakan Al-Fatihah. Hanya sekali baca. Tidak diulang, tanpa wasilah apapun, begitu dibacakan, selesai baca, sembuh orangnya.